Berikut diberikan contoh dari hasil kali dalam standar di matriks M n kali n. Misalkan vektor U sama dengan matriks U yang elemennya adalah 1, 2, 3, 4 dan vektor V sama dengan matriks V yang elemennya min 1, 0, 3, 2, maka inner product dari U dan V sama dengan trace dari perkalian matriks U transpose dengan matriks V itu akan sama dengan 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 3 dan ditambah 4 dikali 2 itu sama dengan 16. Selanjutnya, norm dari vektor U sama dengan akar dari dot product U terhadap dirinya sendiri, yaitu sama dengan akar dari trace terhadap U transpose U. Yang hasilnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 30. Sedangkan untuk norm V dengan cara yang sama, maka diperoleh sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 14. Baik, untuk selanjutnya kita lihat hasil kali dalam standar di polinomial berderajat n. Jika vektor P itu sama dengan A0 tambah A1x dan seterusnya tambah ANX pangkat n, dan vektor Q sama dengan B0 ditambah B1x ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Bn kali X pangkat n adalah polinom di Pn, maka inner product vektor P dan Q akan sama dengan A0 kali B0 ditambah A1 kali B1 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah AN kali Bn. Ini adalah hasil kali dalam standar di polinomial P berderajat n. Selanjutnya, norm polinom P relatif terhadap hasil kali dalam, yaitu sama dengan akar dari inner product P dan P sama dengan akar dari A0 kuadrat ditambah A1 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah AN kuadrat. Nah, sekarang kita lihat hasil kali dalam evaluasi di polinomial P berderajat n. Nah, jika vektor P sama dengan polinomial Px berderajat n dan vektor Q sama dengan polinomial Q berderajat n adalah polinom di Pn, dan jika x0, x1, xn merupakan bilangan real yang berbeda yang disebut sebagai titik sampel, maka diperoleh inner product dari P dan Q sama dengan Px0 dikali Qx0 ditambah Px1 dikali Qx1 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Pxn dikali Qxn. Hal tersebut dinamakan hasil kali dalam evaluasi di titik x0, x1 dan seterusnya sampai dengan xn.
secara aljabar dapat dipandang sebagai hasil kali dalam di ruang Rn dari elemen-elemen vektor Px0, Px1 dan seterusnya sampai Pxn dan Qx0, Qx1 sampai dengan Qxn. Nah, sedangkan norm polinom relatif terhadap hasil kali dalamnya adalah sama dengan akar dari Px0 kuadrat ditambah Px1 kuadrat dan seterusnya sampai dengan ditambah Pxn kuadrat. Baik, sebagai contoh untuk memperjelas persoalan tersebut, misalkan polinomial X berderajat 2 memiliki hasil kali dalam evaluasi pada titik X0-nya sama dengan min 2, X1-nya sama dengan 0, dan X2-nya sama dengan 2. Hitunglah inner product vektor P dan Q dan norm dari vektor P untuk polinomial P-nya adalah Px sama dengan X kuadrat dan Q-nya sama dengan 1 ditambah X. Nah, coba kita perhatikan untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka kita kembalikan kepada pendefinisian inner product P dan Q pada hasil kali dalam polinomial. Maka diperoleh P-2 ya, Px0 dikali Qx0 ditambah Px1 kali Qx1 ditambah Px2 kali Qx2. Karena x0-nya min 2, x1-nya 0 dan x2-nya 2 tinggal kita substitusikan ke dalam polinomial masing-masing yang diketahui pada soal tersebut. Sehingga kita peroleh sama dengan 4 dikali min 1. Di sini P min 2 tinggal min 2 kuadrat jadi 4, lalu Q min 2, min 1 ditambah min 2 jadi min 1, maka P kali min 1, P0-nya kita substitusikan jadi 0, kuadrat 0, Q0-nya 1 tambah 0 jadi 1, 0 kali 1, dan P2-nya tinggal kita substitusikan X-nya sama dengan 2, 2 kuadrat jadi 4, dan X-nya 2 pada polinomial Q, sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga total diperoleh sama dengan 8. Nah, untuk norm dari vektor P-nya, tinggal sama dengan akar dari Px0 kuadrat tambah Px1 kuadrat tambah Px2 kuadrat. Maka diperoleh, tinggal kita substitusikan titik pengamatannya atau titik evaluasinya X0, X1, X2 ke dalam polinomial Px. Maka diperoleh 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Tinggal kita tarik akarnya, akar dari 32 sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya tinggal kita perhatikan kembali bagaimana hasil kali dalam untuk integral di dalam ruang tertutup, interval tertutup A sampai dengan B. Nah, misalkan kita punya vektor F sama dengan Fx dan vektor G sama dengan fungsi Gx adalah fungsi di dalam interval tertutup A sampai B didefinisikan sebagai bentuk inner product F dan G adalah integral dari Fx Gx terhadap X untuk batas bawahnya A dan batas atasnya B. Nah, maka kita bisa periksa dengan 4 aksioma yang sudah kita diskusikan di bagian yang pertama tadi. Maka dia memenuhi aksioma simetris, kemudian memenuhi aksioma distributif atau penjumlahan, dan dia memenuhi aksioma kehomogenan,
Dan yang keempat, dia memenuhi aksioma kepositifan. Lalu bagaimana untuk menghitung norm dari vektor di dalam interval A sampai B tadi untuk integral tersebut? Maka kita bisa memperoleh norm dari fungsi f sama dengan fx relatif terhadap inner product f terhadap f sama dengan akar dari integral f kuadrat x dx, batasnya dari A sampai dengan B. Lalu kita lihat bagian terakhir adalah teorema 612, sifat aljabar dari hasil kali dalam, yaitu jika vektor U, V, dan W adalah vektor di ruang hasil kali dalam real V besar dan K adalah sembarang skalar, maka diperoleh satu inner product dari vektor V dan vektor 0 akan sama dengan 0. Lalu inner product vektor U dan penjumlahan vektor V dan W akan sama dengan inner product U dan V ditambah inner product U tambah W. Lalu yang ketiga, inner product dari vektor U kurang V dan W sama dengan inner product U dan W dikurang inner product vektor V dan W. Selanjutnya, untuk inner product vektor U dan vektor V dikurangi W sama dengan inner product vektor U dan vektor V dikurangi inner product vektor U dan W. Yang terakhir adalah inner product vektor U dan K kali vektor V sama dengan K dikali inner product vektor U dan vektor W. Demikianlah pembahasan kita di bagian hasil kali dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.